Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Sangku Sapitri dengan NIM 2024230024 dari Universitas Prabu Muli dengan jurusan Informatika kelas 3B. Di sini saya membuat video tentang pengantar pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau PBO. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan penerapan paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP menggunakan bahasa pemrograman C++ atau Java, meliputi kelas, objek, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan konsep desain aplikasi berbasis objek. Sejarah singkat OOP. Pada tahun 1960-an, konsep OOP pertama kali muncul melalui bahasa simulasi 1967 yang dikembangkan oleh Ole Johander dan Kristen Nygaard di Norwegia. Simulasi memperkenalkan konsep kelas dan objek yang kemudian menjadi dasar dari OOP. Tahun 1970-an, Smalltalk dikembangkan oleh Alan Kay dan tim di Xerox PARC, memperluas ide simula dengan menambahkan konsep message passing, objek saling berkomunikasi dengan mengirim pesan. Smalltalk ini yang membuat istilah object-oriented programming populer. Pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, C++ diciptakan oleh Bjarne Stroustrup, muncul sebagai pengembangan dari bahasa C dengan menambahkan konsep OOP. Java dirilis pada tahun 1995 oleh Sun Microsystems, semakin memperkuat dominasi OOP karena sifatnya portable, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Era modern, yaitu 2000-an sampai sekarang, hampir semua bahasa pemrograman populer sudah mendukung paradigma OOP seperti C#, Python, PHP, Ruby, Kotlin, dan Swift. OOP menjadi standar dalam pengembangan perangkat lunak karena mudahnya modularisasi, pemeliharaan kode, dan reusability. Lalu, apa itu OOP? Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, sedangkan objek adalah atribut yang punya entitas, data, dan perilaku, fungsi atau metode. Bahasa pemrograman yang digunakan, yang pertama yaitu Java, bahasa paling sering dipakai di kampus karena sintaksnya jelas, portable, dan banyak dipakai di dunia industri. Yang kedua ada C++, yaitu kuat untuk aplikasi sistem, games, dan program yang butuh performa tinggi. Yang ketiga yaitu Python, sederhana dan mudah dipahami pemula, tetapi tetap mendukung konsep OOP. Yang keempat yaitu ada C#, banyak digunakan untuk aplikasi Windows dan pengembangan games dengan Unix. Intinya, hampir semua bahasa modern sekarang mendukung OOP. Software yang digunakan untuk menulis dan menjalankan kode OOP biasanya digunakan Java, NetBeans, Eclipse, Intel IDEA, C++, Code, yaitu Block dan Visual Studio, Python, Page, yaitu VS Code, dan C#, yaitu Visual Studio. Struktur dasar OOP. Yang pertama ada kelas, merupakan tipe data yang didefinisikan oleh pengguna dan berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek. Kelas menentukan atribut, yaitu data, dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek yang akan dibuat berdasarkan kelas ini. Yang kedua yaitu objek, instansiasi dari sebuah kelas yang memiliki atribut dan metode sesuai dengan yang telah ditentukan oleh kelas tersebut. Yang ketiga yaitu atribut, variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan digunakan untuk menyimpan data atau informasi tentang
objek. Atribut berperan menyimpan karakteristik atau stase dari suatu objek yang dihasilkan dari kelas. Yang keempat adalah metode, fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek yang didefinisikan di dalam kelas. Metode ini menentukan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek yang dibuat berdasarkan kelas. Prinsip pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada encapsulation, mengacu pada konsep menyembunyikan rincian implementasi internal suatu objek dan hanya mengekspor fungsionalitas yang diperlukan. Ini dilakukan dengan menggunakan private dan public user modifier agar objek dapat beroperasi tanpa perlu memahami seluruh kompleksitas internalnya. Yang kedua ada abstraction. Abstraction melibatkan penyederhanaan kompleksitas dengan menentukan dan mengekspor fungsionalitas yang esensial serta menyembunyikan detail yang tidak diperlukan. Kelas dan objek dalam OOP menyediakan tingkat ekstriksi untuk mempresentasikan ide atau konsep secara lebih terfidus. Yang ketiga ada inheritance. Pewarisan memungkinkan suatu kelas untuk mewarisi sifat atau perilaku dari kelas lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan dan memperluas fungsionalitas yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang kode. Kelas yang mewarisi disebut subclass atau child class, sedangkan kelas yang diwarisi disebut superclass atau parents class. Yang keempat ada polymorphism. Polymorphism memungkinkan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku. Dengan menggunakan konsep ini, objek dapat diolah dengan cara yang berbeda tergantung pada konteks dan tipe data. Polymorphism dapat mencakup overriding, pergantian mode, atau overloading, pembuatan beberapa versi mode. Yang terakhir adalah manfaat OOP, yaitu yang pertama ada modularitas. Program dipecah menjadi objek-objek kecil, memudahkan perawatan dan pengembangan. Yang kedua ada reusability. Kode dapat digunakan kembali melalui inheritance atau class library. Yang ketiga ada maintainability. Perubahan dapat dilakukan lebih mudah karena modular. Yang keempat ada scalability, cocok untuk proyek besar dan kompleks. Yang terakhir ada kemudahan kolaborasi. Tim dapat bekerja pada kelas atau objek yang berbeda tanpa konflik besar.